Hai Sobat Kanal, dalam video ini kita akan membahas bersama-sama mengenai keratokonus. Istilah keratokonus berasal dari bahasa Yunani keras yang berarti kornea dan konus yang berarti tanduk, di mana hal ini dapat diartikan sebagai kornea berbentuk tanduk. Hal ini pertama kali dideskripsikan oleh Dr. Benedict Tudel pada tahun 1736 dan kemudian dijelaskan dalam deskripsi tertulis oleh Dr. John Nottingham pada tahun 1854. Keratokonus merupakan sebuah penyakit mata bilateral dan asimetris yang disebabkan oleh penurunan jumlah fibril kolagen. Hal ini menyebabkan penipisan area inferotemporal kornea secara progresif yang menimbulkan astigmatisme irreguler dan penurunan ketajaman penglihatan. Keratokonus biasanya berkembang pada dekade kedua dan ketiga kehidupan dan berlanjut hingga dekade keempat dengan tingkat kejadian tertinggi pada usia 20-30 tahun di kawasan Timur Tengah etnis Asia. Secara histopatologi, pasien dengan keratokonus mengalami peningkatan enzim lisosomal, enzim protease, matriks metaloproteinase atau MMP, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, TNF-alpha, dan TNF-beta. Pada sisi yang lain, enzim inhibitor termasuk alpha-1 protease inhibitor, alpha-2 makroglobulin mengalami penurunan regulasi. Disregulasi pada mediator inflamasi seperti sitokin dan faktor pertumbuhan mendukung potensi keterlibatan peradangan kronis dalam patogenesis keratokonus. Dalam mendiagnosis keratokonus, gambaran klinis dapat digunakan yang berupa penonjolan kornea, astigmatisme irreguler progresif, fibrosis kornea, dan gangguan penglihatan. Tanda-tanda lain yang dapat mengindikasikan keratokonus merupakan garis Vogt, penipisan kornea, tanda Rizzuti, serabut saraf kornea prominent, tanda Munson, dan hydrops kornea. Deteksi keratokonus subklinis tidak memiliki kriteria diagnosis yang seragam dengan prevalensi yang meningkat seiring perkembangan alat pemeriksaan dan teknik penanganan keratokonus. Pada identifikasi keratokonus subklinis, didapat perubahan berupa peningkatan ketebalan epitel kornea secara menyeluruh menunjukkan tahap paling awal dari ektasia kornea. Tanda lain berupa steepening pada topografi kornea inferior atau sentral. Pemeriksaan distribusi tomografi ketebalan epitelial ataupun stroma dengan menggunakan pentacam scan, Artemis scan, ataupun kombinasi keduanya. Perjalanan penyakit keratokonus dan keparahan penyakit tersebut bervariasi berdasarkan tanda dan gejala, sehingga sistem klasifikasi derajat keratokonus juga bervariasi. Beberapa sistem klasifikasi bergantung pada morfologi perubahan kornea dan fungsi optik dan visual. Selain itu, beberapa sistem klasifikasi mempertimbangkan tanda-tanda keratokonus seperti bekas luka, Tirae Vogt, dan Fleischer Ring. Salah satunya berupa klasifikasi Amsler-Crumey. Sebagai sebuah tambahan kriteria pendukung diagnosis, pada keratokonus derajat awal didapatkan kelengkungan pada lamina cribosa atau LC dengan adanya penipisan lapisan serabut saraf retina, peripapil, dan kelainan vaskular. Artificial Intelligence atau AI saat ini mulai dimanfaatkan dalam diagnos keratokonus, di mana AI dapat secara efektif membedakan keratokonus dengan mata sehat serta dapat menunjukkan derajat keparahan dari keratokonus melalui gabungan fitur dari ASOCT dan pencitraan scheme-Fluke. Untuk mengobati keratokonus, beberapa terapi dapat dilakukan. Corneal Collagen Cross-Linking atau CXL merupakan sebuah prosedur sensitisasi riboflavin dengan radiasi ultraviolet A untuk menginduksi crosslink stroma. CXL juga merupakan terapi pertama terhadap patofisiologi ektasia yang mengubah atau menghentikan perkembangan ektasia dari keratokonus maupun kelainan ektatik lainnya, dalam upaya mencegah ektasia setelah operasi dan meningkatkan stabilisasi kornea. Metode terapi CXL simultan setelah bedah fotorefraktif dilakukan.
Transplantasi membrana Bowman merupakan prosedur yang digunakan pada penanganan kasus keratokonus berat yang tidak memungkinkan dilakukan siaksel. Transplantasi membrana Bowman dapat dilakukan secara inlay maupun onlay. Transplantasi membrana Bowman dapat digunakan laser femtosecond untuk membuat pocket stroma untuk mencegah terjadinya perforasi saat diseksi manual. Keratoplasti tambahan merupakan sebuah prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan ketebalan kornea, flattening dari area konus, dan meningkatkan stabilitas biomekanik dengan memanfaatkan tambahan yang berupa mencegah terjadinya reaksi imun, teknik minimal invasif, dan waktu operasi yang lebih singkat dibandingkan dengan DALK atau full thickness graft. Terapi seluler. Studi preklinis menunjukkan terapi stem cell berpotensi untuk memperbaiki sintesis kolagen pada kornea kelinci. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.